Sebelum saya menjelaskan komponen-komponen penginderaan jauh, baiknya kita mengetahui dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu mengacu pada kegiatan pengamatan, mengamati, mempersepsikan benda atau peristiwa di objek yang jauh. Artinya penginderaan dan juga objeknya itu tidak terjadi kontak langsung karena memiliki batas jarak yang jauh. Adapun komponen penginderaan jauh yaitu pertama sumber tenaga, yang kedua atmosfer, yang ketiga objek, baru sini sensor dan juga wahana, sini perolehan data, yang di sini juga penggunaan data. Yang pertama itu sumber tenaga. Sumber tenaga itu berfungsi agar sensor dalam merekam objek dari cahayanya itu bisa dipantulkan oleh objek. Oke, yang pertama penginderaan jauh sistem pasif. Penginderaan jauh sistem pasif ini perekamannya menggunakan sistem pasif yaitu seperti tenaga alamiah seperti matahari. Makanya penginderaan jauh sistem pasif ini hanya bisa dilakukan pada siang hari karena matahari hanya ada di siang hari. Dan juga jika di siang hari mendung dan tidak matahari, penginderaan jauh tidak ini bisa dipakai. Yang kedua penginderaan jauh sistematif. Penginderaan jauh sistematif ini menggunakan sumber tenaga buatan atau dengan tenaga pancaran cahaya yang dimasukkan ke dalam sebuah alat sehingga perekamannya bisa dilakukan baik malam hari maupun pagi hari atau siang hari, baik kondisi yang baik ataupun kondisi yang agak mendung ataupun hujan. Yang kedua atmosfer. Atmosfer itu mempunyai peran yaitu menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan juga hamburan. Jadi ini atmosfer ini dia tidak semua memasukkan cahaya matahari, melainkan yang hanya dibutuhkan untuk bumi saja yang dia masukkan dan dipantulkan. Baru yang ketiga yaitu objek. Objek itu memiliki peran yaitu memantulkan dan memancarkan tenaga matahari ke sensor. Ada 3 ciri-ciri objek. Yang pertama ciri spektral, yaitu ciri yang berdasarkan perbedaan panjang gelombang. Yang kedua ciri spasial, yaitu berdasarkan pada perbedaan pola ruangan. Yang ketiga itu ciri temporal, berdasarkan pada perbedaan waktu perekaman dan juga umur objek. Setelah itu sensor. Tenaga matahari yang telah dipancarkan ke objek dan dipantulkan pun masuk ke sensor. Sensor itu seperti benda atau kamera yang digunakan untuk mendeteksi, merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Ada 2 jenis sensor. Yang pertama itu sensor fotografi. Sensor fotografi itu berupa kamera yang menggunakan film. Hasilnya itu berupa bentuk foto warna. Yang kedua sensor elektrik. Sensor elektrik itu menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang berupa hasilnya itu seperti titik koordinat. Setelah itu, pastinya sensor ini tidak bisa merekam sebuah wilayah ataupun perekaman jika tidak ada bantuan alat. Alat yang dipakai itu berupa namanya wahana, yaitu kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data interaja. Sini wahana yang dipakai itu satelit. Satelit itu wahana dengan ketinggian sekitar 900.000 meter atau 900 km di atas permukaan bumi. Setelah wahana ataupun alat ini bawa sensor pun mendapatkan data. Data pun diberikan ya berupa data visual dan juga data digital. Data visual itu data yang berisi bentuk citra foto yang jika si digital berupa citra yang menghasilkan titik koordinat. Setelah keduanya memberikan informasi, maka data-data ini pun bisa dibagi dan disebarkan untuk pengguna data. Berhasilnya penginderaan jauh jika pengguna data dapat mengetahui bagaimana penginderaan jauh yang dilakukan oleh prosedurnya ini. Jadi dia mengetahui bagaimana begini ternyata. Jika mereka mengetahuinya maka prosedurnya sudah bagus dan sudah pas. Sekian dari kerja saya. Terima kasih.